kita dituntun untuk menjadi apa? Insan yang memiliki apa? Kalau disebut kaliber mungkin terlalu besar, tapi kita memang arahnya ke sana. Tapi jangankan Anda, banyak orang yang tidak sadar dengan itu. Padahal Anda doa, apa? Kalau doa kan mendoakan umat Islam, apa? Muslimin wal muslimat, al ahya minhum wal amwat, minal masriqi wal maghribi. Ini kan nggak ada batas. Nah, jadi kiprah Anda itu sebenarnya sudah dituntun oleh Allah, kiprah yang sangat luas, nggak ada batas. Tapi kita nggak sadar, umat Islam nggak sadar, tokoh-tokoh agama juga nggak sadar. Nah, umat Islam itu pada masa silam meyakini Amirul Mukminin itu satu, di dunia itu cuma satu. Makanya apa? Daulah Umayyah yang ada di barat, di Andalus, itu tidak berani memproklamirkan dirinya sebagai khalifah, karena khalifah itu hanya satu, sebagai Amirul Mukminin. Selama khalifah di timur masih ada, yaitu Daulah Abbasiyah, maka Daulah Umayyah di barat, di Spanyol, tidak akan memproklamirkan diri sebagai khalifah, karena apa? Cita-citanya itu satu, mendirikan apa? Umat Islam di dunia ini menjadi satu kesatuan di bawah satu khalifah, di bawah Amirul Mukminin. Negara khilafah itu negara yang punya keyakinan bahwa dunia ini akan disatukan. Tapi ini dimusuhi oleh umat lain, termasuk kadang-kadang umat Islam Indonesia. Bahkan ada buku yang menyatakan bahwa cita-cita membangun khilafah, satu dunia itu, satu Amirul Mukminin, satu khalifah, itu dianggap sebagai utopia. Tapi sadarkah Anda sekarang apa? Kekuasaan global ini mencita-citakan dunia itu satu kekuasaan. Jadi sebenarnya kita umat Islam dipretelin keyakinannya, dipretelin apa semangatnya, bahkan dimusuhin. Nah, Indonesia juga dengan presidennya Jokowi anti khilafah, sampai seperti itu. Tapi kekuatan global sekarang ingin mendirikan dunia itu satu negara, sehingga Indonesia itu sekarang orang meramal tahun 2030 Indonesia nggak ada. Bisa mungkin nggak ada beneran, bisa nama Indonesia itu masih ada tapi bukan negara, cuma sebagai corporate. Bahkan lebih parah lagi, anak corporate, cabang corporate. Nah, jadi bukan corporate yang besar, tapi corporate cabang. Ya sekarang kan sudah bukti pemerintah itu cuma sebagai broker, sebagai calo. Datang Bill Gates, kita nyaluin, penguasa Indonesia menjadi calo, rakyat Indonesia dijadikan kelinci percobaan untuk vaksin TBC. Itulah contohnya ketika kita tidak belajar sejarah filsafat yang
bapak moyangnya yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu banyak dipelajari di dunia barat, dan orang barat meyakini atau mengakui Ibnu Khaldun itu adalah bapak filsafat sejarah. Nah, sementara kita kurang menghargai dan akhirnya kita menganggap sejarah itu seperti dongeng aja. Bahkan kemarin kan sudah Bapak jelaskan bahwa cerita Korun itu dongeng aja. Belum ada yang membuat link cerita Korun itu di masa kininya itu apa. Korun itu ya sistem kapitalisme. Kalau Korun dihukum sama Allah, nah sebenarnya sistem kapitalisme itu ya haram. Itu aja. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.